Hai semuanya, masih bareng saya Rizwan Zon. Di video ini saya akan bahas beberapa fitur atau hal menarik dari Huawei Band 10 atau Huawei Band 10 yang merupakan smart band terbarunya dari Huawei yang dibanderol dengan harga yang terjangkau tetapi punya fitur lengkap layaknya smartwatch. Apa kelebihannya dan apa yang perlu diperhatikan sebelum membeli smart band ini? Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Baik, untuk speknya nih. Jadi smart band itu punya layar AMOLED 1,47 inci dengan resolusi 194 x 368 pixel ya. Dan ini tuh sudah menggunakan frame aluminium alloy ya. Tapi ada juga nih yang menggunakan frame plastik, ada juga. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman ya. Dan strapnya itu sudah menggunakan fluor rubber yang benar-benar lembut banget. Bobotnya itu 15 gram ya tanpa strap dan 30 gram jika menggunakan strap. Dan itu sudah punya water resistant atau IP rating di 5 ATM ya. Dan sudah menggunakan Harmony OS 5.0, Bluetooth-nya 5.0, kemudian sudah support Android dan iOS. Dan tentunya kalau misalnya kalian mau install ini di Android ya, ini tuh harus menggunakan aplikasi App Gallery dan Huawei Health. Kalau di iOS berarti hanya Huawei Health aja. Sekarang mari kita bahas nih beberapa fitur menarik dari Huawei Band 10 ini ya yang bakalan ngebantu aktivitas kalian. Yang pertama, tentu desainnya. Hadir dengan desain persegi panjang ya, dan kebetulan yang saya punya ini tuh bodinya tuh aluminium ya. Jadi makin memperlihatkan keistimewaan smart band ini. Terlihat sangat elegan. Ada juga nih bodinya yang plastik dengan harga yang lebih murah tentunya ya. Tapi kita fokus ke yang bodinya aluminium aja. Oke, fokusnya ke sini dulu aja ya. Jadi Band 10 ini tuh punya panjang 43,45 mm dengan lebarnya itu 24,86 mm dan tebalnya itu di 8,9 mm. Untuk bobotnya sendiri kalau sama strapnya cuma 30 gram aja. Ini bobot yang ringan sehingga menggunakan smart band ini di segala kondisi akan terasa nyaman walaupun digunakan ketika tidur. Karena kalau misalnya tidur pakai smartwatch, waduh, ribet banget. Belum lagi nih strapnya ini tuh ya teman-teman ya. Ini nggak tahu ya ini strapnya ini tuh ya. Dia tuh menggunakan material yang benar-benar lembut banget. Namanya tuh fluoro rubber. Fluoro rubber ya. Sangat nyaman nempel di kulit, sama sekali nggak gatel. Pokoknya ini strap yang lembut banget. Dan ini adalah strap yang paling lembut di smart band ya yang pernah saya punya selama ini. Saya juga nih suka sama sistem locknya ya teman-teman ya. Jadi ada dua sistem pengamanan di strapnya ya. Pertama nih, jadi dikaitkan ya kayak begini, dikaitkan kayak begini. Kemudian yang kedua di lock aja kayak kancing kayak begini ya teman-teman ya. Jadi double lock. Ini keren. Selain desainnya yang cakep dengan balutan aluminium, adanya satu buah tombol di sebelah kanan. Ini juga menjadikan ciri khas ya dari smart bandnya Huawei. Yang kedua nih, layarnya. Layarnya itu punya ukuran cukup besar ya, dengan bezel yang cukup tipis sehingga sangat terlihat modern dan menjadi tempat untuk menampilkan konten jauh lebih banyak. Dukungan panel AMOLED dengan kerapatan 282 ppi membuat gambar yang ditampilkan ini tuh sangat detail. Even kalau kita gunakan di bawah terik matahari. Respon layar ketika kita sentuh nih teman-teman ya, ini sangat responsif sehingga kita dengan mudah bisa melakukan banyak hal di layarnya ini. Yang saya suka nih, layarnya itu sudah punya fitur Always On Display atau AOD. Jadi layarnya itu akan terus menampilkan informasi sesuai dengan watch face yang kita pilih. Malah kalau ngomongin watch face, Huawei mengklaim tersedia sekitar 10.000 watch face yang bisa kalian coba. Dan di beberapa watch face tertentu ya, kita bisa mengcustom beberapa indikator yang ditampilkan. Misalnya nih, baterai, jumlah step, detak jantung, dan lainnya. Yang ketiga nih, fitur kesehatannya ini tuh lengkap banget ya. Ini fitur kesehatan ini tuh bisa mengontrol 24 jam nonstop secara terus-menerus. Selain bisa monitoring detak jantung, SpO2, stress test, sleep monitoring, breathing exercise, fitur kesehatan wanita, malah ada juga nih Pulse Wave Arrhythmia Analysis ya, digunakan untuk mendeteksi resiko aritmia atau irama jantung yang tidak normal. Nah, menariknya, sekarang sudah ada fitur yang namanya Emotional Wellbeing, yang mana dengan fitur ini bisa menilai tingkat emosional penggunanya dengan mendeteksi Heart Rate Variability ya, atau HRV. Fitur ini biasanya cuma ada di smartwatch kelas atasnya Huawei, tapi sekarang sudah ada di smart band Huawei 500 ribuan aja. Mantap. Simpelnya nih ya, jadi kita tuh bakalan tahu nih tingkat emosional yang sedang kita alami. Dan lucunya atau uniknya nih, tersedia watch face panda yang sinkron dengan nilai emosi kita. Jadi kalau emosi kita melehoy gitu ya, nanti si panda juga bakalan kelihatan lemes gitu. Jadi lucu aja gitu. Dan si panda ini juga akan berubah ekspresi ya sesuai nilai emosional penggunanya. Kemudian nih, fitur sleep monitoring juga sekarang sudah diupdate.
Jadi ada fitur skor yang ngasih tahu bagaimana kualitas tidur kita. Dan ini juga menariknya ada watch face khusus ya untuk menampilkan data tidurnya. Untuk skor di atas 80 berarti artinya nih kualitas tidurnya ini tuh sudah bagus. Sementara skor 60 sampai 80 ini di kualitas tidur normal, dan skor di bawah 60 artinya kualitas tidurnya tuh buruk ya. Jadi dengan adanya skor kita bisa memperbaiki tidur kita supaya bisa mendapatkan skor di atas 80 poin. Nggak cuma itu ya, buat kalian yang suka tidur siang, di Ben 10 ini ada fitur nap yang berfungsi memonitoring penggunanya saat tidur siang. Ini menarik banget. Berikutnya nih teman-teman ya, tentu yang menarik adalah tersedia 100 mode olahraga yang bisa dimonitoring sama Ben 10 ini. Mulai dari lari, sepeda, berenang, badminton, tenis, basket, balet, e-sport, dan masih banyak lainnya ya. Sangat lengkap, jadi bakalan cocok banget nih buat kalian yang memang sangat hobi berolahraga. Terutama nih kalau kalian hobi berenang, selain Smart Band ini tuh sudah tahan air hingga 5 ATM, sekarang di Ben 10 ini sudah dilengkapi sensor 9 sumbu yang canggih dan teknologi identifikasi gerakan yang disempurnakan oleh AI. Jadi Smart Band ini tuh bisa mendeteksi gerakan atau gaya renang apa yang sedang digunakan penggunanya, sehingga menghasilkan data workout yang akurat. Ini keren banget. Nanti kelihatan nih, oh gaya butterfly, gaya bebas itu kelihatan, keren banget. Sayangnya nih ya, kita ya nggak bisa nyobain fitur ini karena proses review Ben 10 ini lagi di bulan puasa. Kemudian nih teman-teman ya, fitur menarik berikutnya yang sering ditanyakan di channelnya Rizwan Zone yaitu apakah bisa connect ke Strava? Jawabannya bisa. Buka aplikasi Huawei Health-nya ya, kemudian pilih Me atau pilih profil sendiri, terus pilih Privacy Management, kemudian pilih Data Sharing dan Authorization, dan linkkan aja langsung ke Strava ya, linkkan ke akun Strava kalian. Maka nanti data workout secara otomatis akan diposting ke akun Strava kalian atau ke akun Strava penggunanya ya. Malah kalau yang saya cek nih teman-teman ya, masih di menu Me, kita bisa memilih menu My Route dan mengimpor rute offline dalam bentuk file GPX, TCX, ataupun KML. Biasanya fitur ini digunakan untuk navigasi ketika berolahraga trekking, naik gunung, dan sejenisnya. Kemudian nih, fitur atau fakta keenam nih, yang menurut saya sangat menarik, jelas daya tahan baterainya yang awet banget. Huawei mengklaim baterainya itu bisa bertahan sampai 14 harian untuk penggunaan ringan. Tapi kalau saya gunakan untuk sesekali berolahraga, baterainya itu bisa bertahan sekitar 7 sampai 8 hari. Cuma nih, ketika aktivitas fitur Always On Display, kita aktifkan AOD-nya, Smart Band itu bisa bertahan sekitar 4 harian. Untuk sebuah Smart Band dengan fitur kesehatan yang non-stop monitoring gitu ya, ini sih udah sangat awet banget. Dan Huawei juga mengklaim untuk pengisian dayanya nih, ngisi 5 menit ini bisa digunakan untuk 2 harian penggunaan ringan. Nah, sebelum kesimpulan nih teman-teman ya, fakta ketujuh ini adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Smart Band ini ya. Jadi biar nggak nyesel gitu ya, biar pasti gitu, gua harus beli gitu kan ya. Yang pertama nih, kalian mesti perhatikan Smart Band ini tuh belum punya GPS atau belum built-in GPS. Tapi wajar juga sih ya, ini harganya juga murah dan ini tuh Smart Band, jadi wajar kalau nggak ada GPS ya. Yang kedua, cuma bisa notif kalau ada yang telepon, tidak bisa angkat telepon karena ya nggak ada mikrofon dan speaker. Yang ketiga, belum bisa fitur Quick Replay kalau di pengguna iPhone atau iOS, tapi kalau di pengguna Android bisa. Yang keempat, belum ada fitur remote kamera. Dan yang kelima, fitur Rise to Wake-nya ini ya, entah kenapa kurang sensitif. Jadi saya tuh harus benar-benar menggerakkan tangan gitu ya, supaya layarnya tuh menyala gitu, agak bertenaga gitu. Tuh, ini aja nggak nyala. Bener nggak sih, Sang? Tuh, bener kan tuh. Yang keenam, jelas pairing di Android itu cukup effort. Jadi kalian mesti download dulu app Gallery via web ya. Kemudian kalian install HMS-nya, download Huawei Health di app Gallery, baru bisa masuk ke proses pairing ke aplikasinya ya. Begitulah. Agak repot memang kalau Android ya. Oke, baik. Kesimpulannya, ini adalah Smart Band yang layak banget kalian beli ya menurut saya. Karena dengan harga 500 ribuan saja, kalian bisa mendapatkan Smart Band dengan fitur yang lengkap ya, seperti smartwatch. Dan dengan daya tahan baterai yang lama. Menurut saya daripada beli smartwatch yang harganya 500 ribuan, 700 ribuan, bahkan under 1 juta ya, saya lebih merekomendasikan untuk membeli Band 10 ini ya. Jujur saya adalah pengguna Huawei juga. Saya punya Huawei Watch Fit, Huawei GT ya. Dan itu masih awet sampai sekarang. Itu sudah 3 tahun masih awet, baterainya juga masih awet. Jadi ya, saya tanpa di endorse ini ya, memang merekomendasikan Huawei ya. Oke, nih apalagi kalau misalnya kalian pengguna baru wearable, baru nyobain gitu ya, baru pertama kali nyobain Smart Band, mending beli ini aja, dijamin nggak akan rugi.
Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanyakan, monggo tulis saja di kolom komentar atau DM saya di Instagram di @rizwanzon. Oke, saya pamit dan bye. Mungkin puasa kali ya. Jadi agak mengkurang gitu suaranya.